Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sriwinigea. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang sebuah materi perkuliahan saya. Nah, jadi saya sekarang ini kuliah pada program studi teknologi pulp dan kertas. Nah, program studi ini berfokus pada pengembangan teknologi ataupun inovasi terkait pembuatan pulp, kertas, dan biopolimer serta turunannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya pelajari di perkuliahan, yaitu recovery bahan kimia. Nah, sebenarnya recovery bahan kimia ini bukan hanya di industri pulp dan kertas, tapi di setiap industri kimia, makanan, dan lain-lainnya. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya ingin menjelaskan apa sih itu recovery bahan kimia. Jadi, recovery bahan kimia itu adalah proses pemulihan atau pengembalian bahan kimia berharga dari limbah atau sisa proses industri agar dapat digunakan kembali. Nah, kalau dalam bahasanya kan 3R, ada recycle, reuse, dan reduce. Nah, kita bagian dari pemanfaatan kembali bahan kimianya. Nah, biasanya dalam industri pulp dan kertas, misalnya proses ini sering dilakukan melalui recovery boiler. Nah, itu adalah sebuah tempat ataupun departemen untuk memanfaatkan sisa bahan kimia dari proses pembuatan pulp ataupun black liquor, yang dimana black liquor ini bisa dimanfaatkan kembali atau bisa diolah lagi menjadi bahan kimia semula yang digunakan dalam proses pembuatan pulp. Kenapa sih recovery bahan kimia ini sangat dibutuhkan dalam industri? Nah, recovery bahan kimia ini memiliki tujuan. Saya mengutip ada 5 tujuan recovery bahan kimia. Yang pertama yaitu memulihkan bahan kimia anorganik seperti natrium untuk digunakan kembali dalam siklus produksi. Yang kedua itu membakar bahan organik dalam limbah untuk menghasilkan energi berupa uap dan listrik. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskannya. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan pembelian bahan kimia baru. Yang keempat yaitu menekan dampak lingkungan melalui pengurangan limbah kimia dan emisi. Yang kelima itu meningkatkan efisiensi keseluruhan proses industri secara berkelanjutan. Nah, kita next. Bagaimana sih proses recovery bahan kimia dalam industri pulp dan kertas? Kita lanjut. Nah, jadi proses pembuatan pulp itu ada banyak. Ada 3 sih umumnya. Yang pertama itu secara mekanik, yang kedua itu secara kimia, dan yang ketiga adalah semi kimia. Nah, jadi proses pemulihan ataupun recovery bahan kimia dalam industri pulp dan kertas itu terjadi pada proses pembuatan pulp secara kimia, di mana kita mengenal proses ini yaitu proses Kraft. Apa sih proses Kraft itu? Proses Kraft merupakan salah satu proses pembuatan pulp secara kimia dengan menggunakan natrium hidroksida ataupun NaOH dan natrium sulfit Na2S. Nah, biasanya campuran NaOH dan Na2S ini dalam proses pemasakan Kraft disebut dengan white liquor. Tujuannya yaitu untuk memasak kayu menjadi pulp. Nah, proses ini merupakan proses yang dominan digunakan dalam industri pulp dan kertas, sekitar 130 juta ton per tahun dihasilkan secara global. Nah, dihitung dari 2/3 dari produksi virgin pulp dan lebih dari 90% merupakan pulp kimia. Nah, jadi proses Kraft ini menghasilkan pulp yang memiliki tingginya kekuatan Kraft pulp atau kemampuan untuk memproses hampir semua spesies softwood dan hardwood. Proses Kraft merupakan proses yang memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan proses pulp lainnya. Nah, di sini kan ada ini fiber lignin wood. Nah, inilah dia kayu ditambah dengan white liquor yaitu bahan kimia pemasak menghasilkan fiber dan black liquor. Kita lanjut ya. Nah, nih, kenapa sih proses Kraft itu disebut proses yang menguntungkan? Nah, di sini ada 2 keuntungan dari proses Kraft. Keuntungannya cuma 2 sih, tapi sangat-sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu tingginya efisiensi recovery bahan kimia sekitar 97%, pemulihan bahan kimia white liquor yang berasal dari black liquor, limbah hasil proses. Nah, jadi proses
craft ini kan menghasilkan black liquor. Nah, black liquor itu sekitar 97% yang dapat diolah kembali menjadi white liquor. Nah, yang kedua yaitu membakar black liquor yang berupa smelt sehingga menghasilkan energi berupa steam untuk menggerakkan turbin, pembangkit listrik atau listrik mandiri, atau untuk kebutuhan pemanasan atau proses pulping itu sendiri. Nah, jadi keuntungannya ini berguna untuk operasional prosesnya setiap harinya. Kita lanjut. Nah, jadi karena memiliki keuntungan yang besar, bagaimana sih proses recovery bahan kimia pada proses craft? Yang pertama yaitu proses pemasakan dulu nih. Jadi pemasakannya itu dilakukan di dalam digester, dimasukkanlah wood atau chipnya dan white liquor yaitu cairan pemasak. Nah, jadi pemasakan ini berlangsung selama 3 jam dengan suhu 155 sampai 177 derajat Celcius. Nah, jadi proses pemasakan dalam digester ini menghasilkan dua output yaitu pulp dan black liquor. Jadi pulp ini dikirim ke proses ataupun tahap selanjutnya dan black liquor juga. Nah, jadi kita akan membahas proses gimana sih black liquor ini bisa menghasilkan energi dan kok bisa sih menjadi white liquor kembali. Nah, jadi black liquor yang keluar dari digester ini memiliki konsentrasi padatan yang rendah, yaitu sekitar 15%. Nah, itu bisa dibilang namanya istilahnya yaitu weak black liquor. Nah, jadi kita harus menambahkan konsentrasi padatannya menjadi lebih tinggi, yaitu sekitar 65-70%. Gimana caranya? Nah, kita harus memasukkan ke dalam evaporator atau melewati proses penguapan sampai mencapai konsentrasi yang kita inginkan, yaitu 65-70%. Nah, ini bisa dibilang dengan heavy black liquor. Nah, setelah proses penguapan atau proses evaporasi, heavy black liquor ini akan disemprotkan ke bagian bawah recovery boiler. Nah, di mana ia akan dibakar pada lingkungan dengan defisiensi oksigen sehingga terbentuk Na2S. Jadi formasi sulfit berlebih ditentukan melalui pengurangan efisiensi, umumnya melebihi 90%. Jadi natrium dan sulfur organik direcovery dalam bentuk lelehan tersusun sebagian besar Na2S dan natrium karbonat. Nah, jadi itulah salah satu output yang keluar dari recovery boiler. Kok bisa sih menghasilkan panas? Jadi, pada proses pembakaran black liquor itu menghasilkan panas yang sangat tinggi, sehingga panas itu bisa digunakan menjadi steam untuk menggerakkan turbin. Jadi, sehingga menghasilkan listrik. Nah, jadi itu salah satu keuntungannya, dapat menghasilkan listrik. Terus yang kedua, nah, jadi lelehan yang tersusun atas natrium sulfur dan natrium karbonat ini dilarutkan dalam air sehingga membentuk green liquor. Nah, green liquor ini akan dikirimkan ke causticing plant di mana ia direaksikan dengan CaO atau batu kapur sehingga mengubah Na2CO3 menjadi NaOH. Jadi konversi ini ditentukan dengan efisiensi causticing, umumnya 80-83%. Nah, jadi pada proses ini kita sudah mendapatkan NaOH dan Na2S atau disebut dengan white liquor. Nah, itu akan dikirimkan ke dalam tangki white liquor yang akan digunakan kembali dalam proses pemasakan pulp. Nah, jadi CaCO3 yang terpresipitasi dari reaksi causticing tersebut dicuci dan dikembalikan ke dalam line kiln di mana ia dipanaskan hingga suhu tinggi untuk menghasilkan CaO untuk digunakan kembali. Nah, jadi begitulah proses recovery bahan kimia dalam proses craft. Nah, kita lanjut. Dalam proses yang cukup ribet, apakah ada trouble yang terjadi? Pasti ada dong masalah-masalah yang terjadi dalam proses recovery bahan kimia. Apa-apa aja sih? Yang pertama yaitu pada proses evaporasi. Nah, jadi di sini masalahnya multi efek evaporator sering mengalami masalah dengan pengotoran sisi liquor, korosi tub dan pembusaan, terutama karena liquor menjadi pekat. Nah, jadi akibat dari masalah tersebut
yaitu seringnya penguapan evaporator, konsumsi steam atau uap yang tinggi, dan padatan yang rendah dalam produk liker. Terus pada recovery boiler ini masalah-masalahnya yaitu recovery boiler juga memiliki banyak masalah, termasuk pengotoran tub, perpindahan panas, dan penyumbatan saluran gas buang oleh endapan api unggun, korosi dan keretakan tub, kerusakan floor tub, sirkulasi air yang buruk, ledakan smelt water, limpasan smelt yang tidak stabil, ampas yang tinggi dalam smelt, pengurangan smelt yang buruk, produksi steam atau uap yang rendah, pemadaman, dan emisi udara. Nah, jadi akibat dari proses ini yaitu penurunan efisiensi transfer panas yang mengurangi output steam drastis, kebocoran tub akibat korosi atau retak yang menyebabkan downtime panjang dan biaya perbaikan yang tinggi, risiko ledakan eksplosif dari smelt water explosion yang merusak seluruh unit, pembentukan smelt drop tak terkendali serta rendahnya recovery chemical, hingga peningkatan emisi polutan yang melanggar regulasi lingkungan dan mengganggu operasi pabrik pulp secara keseluruhan. Nah, jadi pada lime kiln itu ada masalah yang terjadi yaitu efisiensi thermal yang rendah, konsumsi bahan kimia yang tinggi, dering, baling debu, kerusakan tahan api dan lantai, kualitas lime atau kapur yang buruk, dan emisi udara. Jadi akibatnya yaitu penurunan produksi uap serta biaya operasional yang melonjak, memicu downtime mendadak dan perawatan mahal, kualitas lime buruk, mengurangi siklus kimia dan pulping yang efisien, ditambah emisi udara beresiko yang melanggar regulasi lingkungan serta denda operasional pada pabrik pembuatan pulp. Dan pada causticing plant itu masalah yang terjadi yaitu overliming, pengendapan lumpur atau mud yang buruk, dan efisiensi pencucian, natrium yang tinggi dan kandungan padatan yang rendah dalam lampur kapur atau lime mud, efisiensi kaustik liker yang rendah, sisa ampas dan tinggi korosi liker line dalam tangki penyimpanan atau strong tanks. Akibatnya pemborosan kapur dan ketidakseimbangan kimia yang menurunkan efisiensi proses kaustik secara keseluruhan, menghasilkan liker berkualitas buruk, sisa ampas yang tinggi, dan kehilangan recovery natrium yang mahal. Korosi liker line di storage tank mempercepat kerusakan peralatan, meningkatkan biaya perawatan, serta risiko downtime operasional di pabrik pulp. Nah, jadi apa aja sih tantangan lingkungan yang kita hadapi dalam recovery bahan kimia pada proses pembuatan pulp? Nah, sesuai dari masalah operasional mungkin ada tantangan yang dialami. Yang pertama itu tantangan emisi udara. Nah, jadi sumber-sumber utamanya itu ada partikulat, TRS atau H2S, SO2, NOx dari recovery boiler, smelt dissolving tank, dan lime kiln. Nah, jadi kontrol yang kita menggunakan ESP dengan efisiensi 99,5%. Kita menggunakan wet scrubber, TRS, dan NCK dibakar di boiler. Dan tantangan lainnya itu SO2 rendah saat suhu furnace tinggi, NOx 50-100 ppm, CO rendah normal tapi naik saat gangguan, HCl dan Cl tinggi. Yang kedua itu penutupan pabrik. Mungkin karena terjadinya masalah-masalah operasional tadi, yaitu tujuannya untuk kurangi air tawar dan kimia via reuse kondensa uap. Efeknya pindah zat organik ke sistem lain, ganti Na2SO4 murah ke NaOH mahal, NPE atau non-process elements, Cl turunkan titik lele abu dan korosi, ALSI, penskalan evaporator, P rusak lime kiln. Nah, jadi pendekatan modernnya, nah ini adalah grafik kapasitas pembakaran black liquor dan recovery boiler yang dibangun di dunia dibandingkan tahun-tahun awal mereka. Yang kedua ini grafiknya suhu dan tekanan uap steam maksimum recovery boiler di dunia dibandingkan tahun-tahun awal mereka. Nah, jadi grafik ini menunjukkan kapasitas pembakaran lebih dari 1000 recovery boiler yang telah dibangun di dunia hingga saat ini. Sementara lebih sedikit unit dibangun dalam dekade terakhir dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Unit rata-rata lebih besar dengan kapasitas pembakaran black liquor maksimum 2 kali lipat dari yang dibangun pada awal 80-an. Temperatur dan tekanan uap steam boiler juga lebih tinggi untuk memungkinkan pembangkitan daya maksimum.
Nah, ini adalah recovery boiler terbesar di dunia saat ini, adalah namanya unit Quainer yang dimulai pada November 2004 di pabrik Jinhai Pulp and Paper di Hainan, China. Unit ini berukuran 16,4 meter kali 16,4 meter 65 mH. Memiliki kapasitas pembakaran nominal 5000 T per D dan menghasilkan 734.000 kg per jam steam dengan nilai 84 bar dan 480 derajat Celcius. Nah, ini adalah skema evaporator padatan kering oleh Andritz. Sebuah pabrik canggih mungkin memiliki evaporator atau konsentrator padatan tinggi untuk membawa cairan ke 80-85% padatan. Ini memiliki lebih banyak permukaan viskositas tinggi dari black liquor. Pada kandungan padatan tinggi, sistem LHT digunakan untuk menurunkan viskositas cairan dan membuatnya mudah untuk diproses. Nah, ini desain recovery boiler yang akan menjadi drum tunggal unit pembakaran padatan tinggi dengan beberapa tingkat udara yang disuplai oleh kipas terpisah seperti yang ditunjukkan pada gambar samping ini. Ini akan memiliki luas permukaan superheater yang lebih besar dan dilengkapi dengan preheater air umpan dan atau pembakaran pemanasan awal udara untuk menghasilkan uap ataupun steam bertekanan atau suhu tinggi. Itu juga akan dilengkapi dengan turbin tekanan balik yang dikombinasikan dengan turbin kondensasi untuk memaksimalkan pembangkit listrik. Kita lanjut pendekatan modernnya. Di sini ada pabrik kaustik yang akan menggabungkan slacker dengan siklon dan scrubber untuk meminimalkan debu. Nah, seperti ini gambarnya. Yang kedua, ini gambar filter cakram bertekanan, bukan pemukim gravitasi untuk pemisahan cairan ataupun padatan. Nah, yang ini ada sistem kalinasi yang akan menggabungkan pengeringan lumpur, kapur, limut yang efektif, pengering lumpur mud, flash, dan pendingin produk untuk meningkatkan efisiensi thermal kiln. Nah, tren masa depan yaitu borated autocrossticing, yaitu prosesnya tambah Na borat menghasilkan bentuk Na3BO3 di smart recovery boiler menjadi disosiasi jadi NaOH plus NaBO2 di dissolving tank. Manfaatnya yaitu mengurangi Na2CO3 di boiler, hemat kapur di causticing, potensi hilangkan lime kiln untuk green file mills, dan statusnya digunakan di Swedia, Brazil, Indonesia, Amerika Serikat. Solusi parsial tanpa investasi yang besar. Terus bahan kimia alternatif lime kiln, yaitu latar belakang kiln, pengguna terbesar fossil fuel, minyak ataupun gas mahal, opsinya petcoke, gas limbah kayu atau gasifer kulit kayu, tall oil, sabun minyak wangi, metanol dari MCG. Tujuannya untuk mengurangi biaya dan emisi via alternatif terbarukan. Nah, jadi begitulah proses recovery bahan kimia pada proses pembuatan pulp. Nah, jadi proses recovery bahan kimia ini adalah proses yang sangat-sangat menguntungkan bagi industri ataupun pabrik, sehingga menghemat biaya dan efisiensi yang tinggi. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama yaitu recovery bahan kimia sangat menguntungkan untuk setiap industri dan pabrik. Yang kedua, proses recovery dari black liquor menjadi clean liquor, lalu kembali menjadi white liquor. Yang ketiga, diperlukan proses operasional yang baik agar terhindar dari masalah operasional dan tantangan lingkungan. Sekian tadi video saya. Bila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku, saya mohon maaf, dan saya akhiri video saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan.